Sebut saja namaku Adi Jatmiko, orang biasa yang kebetulan datang ke sebuah tempat yang sedang mengalami masalah besar berupa kekeringan panjang, gagal panen, penyakit-penyakit non-medis, dan gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Kisah ini berawal dari Marno, salah seorang sahabatku di sebuah pesantren yang sudah hampir 1 tahun tidak pulang ke desanya. Sahabatku itu memintaku untuk menemaninya pulang ke desa tempat asalnya. Marno mendapatkan kabar dari pengurus pesantren bahwa kakeknya sedang sakit, meminta Marno untuk bekerja pulang ke desa. Aku lalu meminta izin kepada Mbah Yai untuk dapat mengantar Marno pulang ke desanya. Mbah Kiai pun memberiku sebuah batu akik berwarna hijau muda dan memintaku untuk memakainya di saat yang tepat. Aku pun sangat berterima kasih kepada Mbah Yai karena tidak banyak santri yang bisa mendapatkan hadiah dari Mbah Kiai. Walaupun aku agak sedikit bingung dengan maksud Mbah Kiai, tapi aku sungkan untuk bertanya, kenapa akik ini harus dipakai di saat yang tepat? Lalu kapan saat yang tepat itu datang? Tanyaku dalam hati. Setelah menempuh perjalanan panjang, aku dan Marno tiba di desa tempat tinggalnya. Kami turun di jalan besar beraspal, dan kemudian masuk ke dalam jalan yang di sisi kanan dan kirinya sudah dicor. Hampir sama seperti di desa tempatku tinggal. Jalan berbatu yang dicor hanya di bagian kanan dan kirinya saja. Suasana sangat sepi sekali. Di setiap ladang yang kering kerontang dengan banyak pepohonan kering, tidak kami jumpai seorang pun. Semakin jauh kami masuk ke dalam jalan yang kini berbatu, semakin sunyi suasana yang kami rasa. Masih jauh ya, Nok? Tanyaku yang sudah mulai lelah berjalan. Masih, Di. Kalau kamu lelah, kita istirahat dulu saja, jawab Marno yang langsung duduk di sebuah batu besar. Desaku ada di balik bukit besar itu, imbuh Marno sambil menunjuk bukit yang dari tempat kami berada masih sangat jauh. Gusti, berapa jam lagi sampai di desamu, Nok? Tanyaku sambil menggelengkan kepala. 1 jam kurang lah, jawab Marno sambil tersenyum. Apa ndak ada ojek toh, Nok? Sahutku yang sepertinya sudah malas untuk kembali berjalan. Kalau kita beruntung, akan ada truk pengangkut kayu yang menuju ke desaku. Ayo lanjut lagi. Kita harus melewati pemakaman sebelum hari gelap, jawab Marno yang membuatku menelan ludah karena terkejut. Setelah lama berjalan, bukit yang dimaksud Marno pun sudah semakin dekat. Kini kami mulai memasuki jalan yang agak sempit dari sebelumnya dan agak sedikit menanjak. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Kami yang belum menjalankan sholat asar berhenti di sebuah sumur yang terlihat begitu seram di mataku. Kami bermaksud untuk berwudu di sumur itu, tapi sayangnya sumur yang ada di pinggir ladang kosong itu terlihat kering. Dan mau tak mau kami pun bertayamum untuk dapat menjalankan sholat asar. Setelah menjalankan sholat asar, kami lalu melanjutkan perjalanan. Pemandangan kini berubah mengerikan ketika di kanan dan kiri jalan yang kami lalui adalah pemakaman dengan bangunan kecil berbentuk rumah di atasnya. Setiap makam yang ada di tempat itu memiliki rumah-rumah kecil, rumah-rumahan kecil seperti gubuk yang tanpa dinding, hanya tiang-tiang lalu diberi atap. Dan rumah-rumah kecil itu terlihat lapuk, bahkan ada yang sudah rubuh, sehingga menambah ngeri pemandangan yang aku lihat. Langkah Marno terlihat tergesa-gesa dan malah memasuki jalan setapak yang arahnya membawa kami ke tengah-tengah pemakaman. Aku yang mulai heran pun segera menghentikan langkah Marno dan menanyakan tujuan kami yang sebenarnya. Sek, kamu mau pulang ke peristirahatan terakhirmu, Nok? Jawabku yang berhenti di belakang Marno. Asem, ya ndak lah, Di. Kita motong jalan supaya lebih deket, jawab Marno yang sedikit kesal dengan pertanyaanku tadi. Kok yo bisa-bisanya ada desa yang tersembunyi di balik pemakaman besar seperti ini? Gerutuku yang terus mengikuti langkah Marno.
"Wes ayo, jalan yang cepat, keburu gelap," balas Marno. Sampai di ujung pemakaman, ada jalan kecil dengan gapura bambu yang ada di ujung jalan tersebut. Setelah melewati gapura itu, terlihatlah beberapa rumah yang jaraknya agak berjauhan. Dan setelah melewati beberapa rumah, kami pun sampai di rumah tempat Marno tinggal. "Ayo, masuk di," ujar Marno yang tersenyum menatapku. "Assalamualaikum, Mbah," ujar Marno sambil mengetuk pintu rumah yang terlihat sudah keropos di beberapa bagian. "Waalaikumsalam," ujar seorang kakek dari dalam rumah tersebut. "Ayo masuk di," ajak Marno yang membuka pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Mbah Darman, kakek Marno yang sendirian tinggal di rumah itu, memaksa tubuh lemahnya untuk terbangun dari tidurnya. Marno yang melihat kondisi lemah kakeknya itu langsung berlari mendekati Mbah Darman. Kondisinya lemah dan hanya terbaring seorang diri di rumah ini. Tidak ada kamar di rumah yang sederhana ini. Hanya ada pembatas dari bilik bambu yang memisahkan sebuah ruangan besar dengan dapur, dan posisi Mbah Darman berada di sebuah dipan bambu dengan kasur kapuk yang sudah menipis. "Alhamdulillah, kowe bali le. Maafkan Simbah sudah merepotkanmu," ucap Mbah Darman yang tersenyum senang melihat cucunya datang. Aku pun segera menghampiri Mbah Darman dan mencium tangan beliau. Mbah Darman pun terlihat sangat senang sekali melihat Marno pulang membawa temannya. "Maaf Yole, rumah Simbah seperti gubuk," ujar Mbah Darman yang membuatku terharu melihat kerendahan hatinya. "Boten nopo-nopo Mbah, sama saja. Yang penting ndak kepanasan dan ndak kehujanan," jawabku sambil tersenyum dan mengusap punggung beliau. "Simbah meminta tolong kepada Pak Surawan untuk menelpon ke pesantren mulai, karena Simbah kangen sama kamu," ujar Mbah Darman yang kedua matanya terlihat mulai berkaca-kaca. "Iya Mbah, aku juga kangen," jawab Marno sambil memeluk Mbah Darman. Pemandangan itu membuatku terenyuh dan ingin meneteskan air mata. Mbah Darman adalah keluarga satu-satunya yang dimiliki Marno. Sementara Marno juga satu-satunya dari keluarga Mbah Darman yang tersisa. "Besok pagi kamu harus segera kembali ke pesantren mulai," ujar Mbah Darman dengan tatapan kosong, memandang bilik bambu yang ada di depannya. "Loh, memangnya kenapa Mbah? Kan Simbah belum sehat. Jadi aku dan Adi akan di rumah untuk beberapa hari supaya Simbah cepat sehat kembali," jawab Marno yang terus mengusap punggung Mbah Darman. "Desa ini sudah tidak aman leh. Hujan sudah lama tidak turun. Penyakit datang silih berganti. Dan yang paling berbahaya adalah munculnya makhluk-makhluk gaib yang sering menampakkan diri," jawab Mbah Darman yang terlihat sedih. "Sebagian warga sudah mulai mengungsi ke tempat saudara-saudara mereka yang berada di desa lain, dan sebagian lagi sedang bersiap untuk pergi," imbuh Mbah Darman yang membuat aku dan Marno terkejut. "Pokoknya besok sehabis subuh kalian harus pergi dari rumah ini, karena Simbah takut akan terjadi sesuatu kepada kalian jika kalian tinggal lebih lama di sini. Mungkin di desa ini hanya aku, Pak Surawan dan keluarganya, serta Pak Madi, Karyok Sandi dan Pak Baskoro yang akan tetap bertahan." "Ada apa toh Mbah? Apa yang sedang terjadi di desa ini?" tanya Marno yang terlihat bingung dengan apa yang diceritakan Mbah Darman. "Tanyakan saja nanti kepada Pak Surawan. Dia lebih mengerti apa yang sedang terjadi di desa ini," jawab Mbah Darman yang mulai berdiri dari duduknya. "Ayo kita sholat maghrib dulu. Di belakang masih ada persediaan air untuk 1 minggu ini," imbuh Mbah Darman lagi. Setelah selesai menjalankan sholat maghrib berjamaah, aku, Marno dan Mbah Darman berkumpul di depan tungku dengan api menyala yang menghangatkan tubuh. Sambil memasak air untuk membuat kopi, kami memilih untuk berada di depan tungku karena udara sangatlah dingin. "Sudah 1 tahun lebih
Sudah 1 tahun lebih daerah ini tidak diguyur hujan, dan angin besar yang dingin membuat warga desa rentan terkena penyakit. Gagal panen karena tidak hujan dan datangnya hama tikus membuat hidup warga di sini semakin sulit. Sebentar lagi Pak Surawan datang, biar dia yang menceritakan apa yang sedang terjadi di sini, ujar Mbah Darman yang terus membolak-balikan kedua tangannya di depan tungku. Setelah kopi tersaji bersama beberapa makanan ringan yang kami bawa, Pak Surawan bersama Pak Suradi datang membawa ketan hangat yang ditaburi kelapa. Kami pun lalu berbincang hangat tentang kejadian-kejadian yang aneh yang terus-menerus menimpa desa di dapur yang terlihat bersih ini. Kalau ada 2 atau 3 orang yang membicarakan tentang keanehan-keanehan di desa ini, maka orang gila itu akan datang mengamuk dan memukuli orang yang sedang bercerita tentang kejadian di desanya, ujar Pak Suradi membuka percakapan kami tentang masalah-masalah di desa ini. Oh, orang gila? Tanyaku dan Marno bebarengan. Jadi sesudah desa ini ditimpa kemarau panjang, gagal panen, dan banyaknya penyakit menular, tiba-tiba datang lelaki bertubuh tegap yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat yang sudah compang-camping. Rambut pria itu gimbal dan sudah dipenuhi banyak uban. Tapi orang itu memiliki kesaktian dan ilmu kebal, ujar Pak Surawan melanjutkan cerita Pak Suradi. Sebenarnya kami bingung mau mulai dari mana untuk menceritakan masalah yang terjadi di desa ini, Dek, imbu Pak Suradi sambil membuat rokok lintingan dari tembakau yang ada di plastik kecil miliknya. Sebelum desa ini tertimpa pagebluk, desa ini sering didatangi orang-orang dari kota. Ada yang ingin melihat keindahan alam di ujung desa ini, sampai ada yang ingin membeli tanah di seluruh desa ini, ujar Pak Surawan menceritakan sesuatu yang dianggapnya menjadi awal dari malapetaka di desanya. Betul, setelah Pak Lurah dan para pamong desa gagal merayu warga untuk menjual tanah dan kebunnya di ujung desa ini, mulailah kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa ini. Menjelang panen padi, tiba-tiba hama tikus yang jumlahnya ribuan datang merusak tanaman di ladang kami. Setelah gagal panen, hujan tak kunjung datang. Setelah musim kemarau berakhir, lalu muncul penyakit menular yang membuat beberapa warga desa meninggal dunia, dan muncul orang gila yang memiliki kesaktian dan juga ilmu kebal itu. Dan sekarang demit-demit mulai menunjukkan keberadaannya dan membuat ketakutan seluruh warga desa, imbu Pak Surawan menjelaskan. Memangnya ada apa Pak di ujung desa ini, sehingga orang-orang kota bersikeras untuk membeli tanah di desa ini? Tanyaku yang memang belum tahu keadaan desa ini. Loh, apakah Marno tidak pernah menceritakan surga yang terlukis di ujung desa ini? Jawab Pak Surawan. Marno tidak pernah cerita apa-apa, Pak, balasku lagi. Desa ini berada di dataran tinggi, dan di ujung desa ini ada hamparan ladang yang luas, yang di bagian selatannya adalah lautan luas dan perbukitan. Dengan berjalan turun dari ladang-ladang itu, kita akan disambut pantai yang masih jarang dikunjungi orang, seru Pak Surawan menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi daya tarik desa ini. Tapi kan jalan menuju desa ini adalah pemakaman luas yang menyeramkan, Pak. Tanyaku lagi yang merasa aneh dengan pemikiran orang-orang kota yang ingin membeli tanah di ujung desa ini. Kita tadi memotong jalan menuju ke desa ini lewat pemakaman, Di. Sebenarnya ada jalan yang bisa dilalui mobil untuk menuju ke desa ini, sahut Marno yang terus menggasak makanan yang ada di hadapannya. Walah, pantesan saja
Jawabku yang merasa bingung dengan letak desa ini. Ketika kami sedang seru-serunya membalas masalah di desa ini, tiba-tiba saja suara keras terdengar dari arah depan. Bruak! Suara keras itu disertai pintu rumah yang melayang ke arah salah satu dipan bambu yang ada di rumah Mbah Darman ini. Marno segera berlari ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Pak Surawan, Pak Suradi dan Mbah Darman berdiri berdekatan dan mulai merasa ketakutan karena mengetahui siapa yang sudah datang ke rumah ini. Aku pun segera menyusul Marno yang terlihat berdiri dengan tangan mengepal dan memandang tajam sosok lelaki bertubuh tegap dan berambut gimbal yang tadi diceritakan oleh Pak Surawan. Tanpa berkata-kata lagi, Marno segera melesat menyerang orang yang tadi diceritakan oleh Pak Surawan yang memiliki kesaktian dan juga tubuhnya kebal akan senjata. Marno berkelahi dengan ilmu silat yang dimilikinya. Berbagai jurus pun sudah Marno keluarkan untuk menyerang sosok yang sangat ditakuti warga desa tersebut. Marno memang memiliki keahlian luar biasa dalam ilmu bela diri. Dia belajar secara khusus kepada anak Mbah Kiai yang bernama Gus Iman. Dan setauku Marno juga sudah menguasai jurus-jurus dengan tenaga dalam. Pertarungan yang awalnya terlihat seimbang itu kini dikuasai sepenuhnya oleh Marno. Apalagi Marno yang sedang emosi karena pintu rumahnya dirusak oleh orang yang menebar teror di desanya. Beberapa kali pukulan dan tendangan Marno mengenai tubuh tegap orang yang dianggap gila oleh warga desa setempat. Tapi pukulan-pukulan Marno seperti tidak berarti apa-apa bagi sosok itu. Sampai akhirnya aku merasakan kembali sebuah dorongan yang memintaku untuk memakai cincin akik pemberian Mbah Kiai tadi pagi. Aku pun segera mengambil cincin dengan batu berwarna hijau itu dan langsung memakainya. Hal aneh pun mulai aku rasakan. Tubuhku terasa hangat dan seperti memiliki energi yang kuat. Aku pun mulai membantu Marno yang terlihat frustasi karena pukulan dan tendangannya yang berisi tenaga dalam itu belum juga dapat merobohkan lawannya. Dengan cepat aku pun mendapatkan kesempatan untuk melayangkan pukulan dengan tangan kananku yang sudah menggunakan akik pemberian Mbah Kiai. Tidak aku sangka, hanya dengan sekali pukulan saja, sosok bertubuh tegap itu roboh tepat di hadapan Marno. Marno yang masih sangat kesal pun lalu menginjak batang leher orang itu yang sangat kuat itu. Tapi tiba-tiba saja sosok orang gila itu langsung menghilang dari hadapan kami. Loh, kok hilang? Ujar Marno yang merasa sangat terkejut. Asem, imbuh Marno lagi. Ketika sudah aman, Mbah Darman, Pak Surawan, dan Pak Suradi menghampiri kami ke depan. Pak Suradi lalu mengambil daun pintu rumah milik Mbah Darman dan menempelkannya pada kusen pintu tersebut. Udara malam itu sangatlah dingin karena angin bertiup sangat kencang. Pak Surawan dan Pak Suradi yang rumahnya berdekatan merasa takut untuk pulang ke rumah mereka. Benar kan kata saya? Orang itu memiliki kesaktian yang luar biasa, Mar. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, ujar Pak Surawan. Kita harus merencanakan sesuatu untuk mengusir orang itu dan mengembalikan kondisi desa menjadi pulih, Pak, ujarku dengan mantap. Nah, ini anak muda yang saya tunggu-tunggu, kritis, berani, dan bersemangat, balas Pak Surawan yang merasa senang dengan apa yang tadi aku sampaikan. Kamu yakin, Di, akan membantu warga desaku? Sahut Marno yang berada di belakang tubuh Mbah Darman sambil terus menggosok perlahan punggung kakeknya itu. Loh, kamu itu bagaimana, Tomar? Ya harus yakin lah. Kalau bukan kalian siapa lagi yang mau membantu warga desa ini? Sambung Pak Surawan. Insya Allah aku yakin, no. Kita sama-sama cari tahu apa penyebab desa ini mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Jawabku dengan yakin. Lalu kamu punya rencana apa, Di?
Tanya Marno yang sebenarnya juga merasa senang dengan pernyataanku yang ingin membantu warga desa di sini. Kita harus bersatu untuk menghindari teror dari orang yang baru saja kita kalahkan tadi. Lalu menangkapnya untuk mengetahui apa yang dia cari dan apa tujuan orang itu sebenarnya. Ujarku menjelaskan apa yang dilakukan saat ini. Benar sekali apa yang Mas Adi sampaikan. Kita harus bersatu, seru Pak Surawan menanggapi pemikiranku. Orang gila tadi terus meneror warga desa ketika warga sedang berada sendiri atau berdua di rumah mereka. Dengan tiba-tiba orang gila itu muncul di dapur dan mengacak-acak makanan yang ada di sana. Pernah beberapa kali orang itu muncul di dalam kamar dan membuat penghuni rumah berteriak dan berlari sambil menangis. Hampir setiap hari jerit ketakutan terdengar dari rumah warga. Itulah yang membuat warga desa di sini memilih pergi dari rumah mereka masing-masing. Kami yang masih bertahan adalah yang mempunyai sedikit keberanian untuk melawan orang gila sakti tadi. Walau setiap perlawanan yang kami lakukan selalu berakhir dengan kekalahan, bahkan menimbulkan masalah baru seperti terluka dan jatuh sakit. Bahkan ada 2 orang warga yang meninggal karena dicekek oleh orang gila itu. Himbu Pak Surawan yang menjelaskan semua tentang orang yang tadi berhasil kami kalahkan itu. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan, Di? Tanya Marno, yang amarahnya mulai bangkit mendengar apa yang diceritakan Pak Surawan. Setelah mendengar pertanyaan Marno, tiba-tiba saja pendengaranku sunyi. Tapi tidak terasa berdengung seperti waktu pertama kali aku mengalami hal ini. Waktu itu adalah ketika aku mendapatkan bisikan untuk mengambil rambut yang ada pada jenazah Nuning setahun lalu. Aku sudah menyampaikan hal ini kepada Mbah Kiai, tapi beliau hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pada saatnya nanti aku akan mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Aku mendengar bisikan yang memintaku untuk memakmurkan masjid yang berada di desa ini dan menjadikan masjid sebagai tempat awal perjuangan kami mengusir makhluk-makhluk yang sudah merenggut ketentraman warga di desa ini. Kita memulainya dari masjid yang ada di desa ini, Pak. Ujarku kepada Pak Surawan dan Pak Suradi. Masih ada berapa orang warga di desa ini, Pak? Imbuhku menanyakan jumlah warga yang masih bertahan. Besok, sebagian warga yang tersisa akan mulai pergi ke rumah sanak saudaranya yang berada di desa lain, dan mungkin yang akan bertahan di desa ini tidak lebih dari 20 orang saja, Mas, jawab Pak Surawan. Baiklah, malam ini sebaiknya Pak Surawan Pak Suradi menginap di rumah ini, karena saya khawatir sosok orang gila tadi akan menyerang sampean berdua nanti. Ujarku meminta kepada Pak Surawan dan Pak Suradi. Tapi bagaimana dengan anak dan istri kami di rumah, Mas? Apakah mereka akan aman? Tanya Pak Surawan yang mulai khawatir memikirkan keluarganya. Setelah memikirkan hal ini dengan matang, akhirnya kami sepakat untuk membawa Mbah Darman ke rumah Pak Surawan, dan keluarga Pak Suradi juga akan tinggal di rumah Pak Surawan untuk sementara waktu. Karena pada dasarnya, orang gila itu tidak akan berani muncul di tempat yang terdapat orang ramai. Malam yang sangat sepi dengan disertai hembusan angin yang kencang berlalu terasa sangat lama. Aku, Marno, dan Mbah Darman yang kini berada di rumah Pak Surawan terbangun di saat waktu subuh tiba. Kami pun membangunkan Pak Surawan, Pak Suradi, dan anak laki-laki Pak Suradi yang bernama Warman untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan setelah matahari terbit, kami semua mengajak serta warga desa yang ingin bertahan untuk memperbaiki masjid yang sepertinya sudah lama tidak digunakan untuk beribadah. Gusti, apa tidak ada lagi yang mengurus masjid ini, Pak? Ucap Marno prihatin yang merasa heran dengan pemandangan masjid yang sungguh mengenaskan itu. Ya, semenjak orang gila itu berkeliaran, tidak ada yang berani ke masjid, no, jawab Pak Suradi. Ya sudah, nanti kita bahas lagi. Yang penting saat ini kita bersihkan masjid ini dulu, sahutku yang mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan serta pertolongan
dari segala mara bahaya yang sedang mengintai kami saat ini. Dari masjid yang berada di tengah desa, kami dapat melihat beberapa warga mulai pergi meninggalkan desanya. Dan orang-orang yang akan pergi itu merasa heran dengan apa yang sedang kami lakukan saat ini. Tapi setelah kami menjelaskan maksud dan tujuan kami, ada beberapa warga yang mengurungkan niatnya untuk pergi dan memilih untuk tinggal berkelompok dengan saudara atau tetangga mereka masing-masing. Sebagian warga yang mengurungkan niatnya untuk pergi lalu ikut membantu kami membersihkan masjid dan menyiapkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Tepat ketika masuk waktu zuhur, aku langsung memandangkan azan di masjid yang kini sudah dapat digunakan kembali untuk menjalankan ibadah. Warga yang berada di luar masjid pun dikejutkan dengan suara teriakan kencang yang entah datangnya dari mana. Teriakan yang mulai disambut dengan hembusan angin kencang itu membuat warga yang berada di luar masjid memilih untuk masuk ke dalam karena ketakutan. Angin kencang yang membawa awan-awan hitam yang dengan cepat membuat gelap ke sekitar desa ini. Teriakan seseorang terus saja terdengar di telinga kami hingga kami selesai menjalankan ibadah sholat zuhur. Langit yang semakin gelap pun membuat suasana desa makin mencekam. Warga yang mulai merasa ketakutan pun terlihat bingung dengan keadaan yang baru mereka alami saat ini. Mari sama-sama kita berdoa, meminta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut berlebihan, karena ada Tuhan pencipta alam semesta bersama kita saat ini, ujar Pak Malik yang dulunya adalah seorang marbot masjid ini. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba kami mendengar suara yang menggema dan terdengar sangat menakutkan. Wah, kalian semua akan segera mati di tempat ini jika kalian tidak pergi dari desa ini, ujar suara tanpa wujud yang menggema dengan hebat, diikuti hembusan angin yang semakin besar. Teriakan warga pun mulai terdengar ketika angin kencang mulai menerjang dan merusak rumah-rumah yang ditempati beberapa orang keluarga. Aku pun tak tinggal diam. Aku kembali mengumandangkan azan dengan niat memohon pertolongan kepada Allah untuk menghentikan angin besar yang kini menjadi badai. Ketika aku mengumandangkan azan, seluruh warga desa yang berada di dalam masjid melihat angin yang menerpa rumah-rumah di sekitar masjid seperti terhempas ke atas oleh sebuah kekuatan besar. Dan setelah azan berakhir, angin pun mulai menghilang dan matahari kembali terlihat setelah awan-awan hitam yang tadi menutupi langit berangsur-angsur pergi. Alhamdulillah, akhirnya Gusti Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, ujar Pak Surawan dengan mata berkaca-kaca menahan haru. Belum hilang rasa takut yang dirasakan warga desa, tiba-tiba sosok yang dianggap orang gila oleh warga desa pun muncul tidak jauh dari masjid tempat kami berada. Sosok bertelanjang dada itu memandang kami dengan tajam sambil terus mengacungkan jari telunjuknya ke arah kami. Karena Marno masih merasa kesal dengan sosok itu, Marno lalu berlari dan menyerang orang gila yang semalam sudah dapat kami tumbangkan. Tapi ketika jarak Marno dengan orang itu semakin dekat, orang gila itu lalu menghilang dengan sangat cepat. Tidak berselang lama, kami mendengar suara perempuan menjerit dari arah rumah Pak Kardi. Perempuan itu adalah istri dari Mas Hasan yang memilih tinggal bersama dua keluarga lainnya di rumah Pak Kardi. Aku dan Marno yang diikuti warga desa lainnya pun segera menghampiri rumah yang menjadi asal suara jeritan tadi. 4 orang perempuan terlihat tidak sadarkan diri di lantai rumah Pak Kardi, dan hanya menyisakan Mbak Rus yang menjerit ketakutan setelah Mbak Darsi, Mbak Yuli, Bu Mislah dan Bu Yani kehilangan kesadarannya dengan tubuh yang mengalami kejang-kejang. Ketika kami mencoba menolong mereka yang sudah kehilangan kesadaran, tiba-tiba tubuh mereka bangkit dengan kedua mata yang menghitam. Keempat orang itu kini mengalami kerasukan makhluk-makhluk gaib yang terus menggeliat dan sesekali menjerit. Aku meminta keluarga dari masing-masing perempuan tersebut memegangnya dengan erat agar keempatnya tidak mencoba menyakiti orang lain dan tubuh mereka sendiri.
Setelah itu, aku dan Marno mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang berada dalam tubuh keempatnya. Satu persatu warga yang kesurupan itu dapat kami sembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tersisa satu orang yang sepertinya dirasuki oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan tinggi, Mbak Yuli, yang tubuhnya sedang dipegang oleh 4 pria dewasa, dapat menghempaskan 4 orang itu dengan hanya menggerakkan tubuhnya. Dan kini tubuh Mbak Yuli terlihat berdiri mengambang di atas lantai sambil tertawa dengan suara yang menakutkan. "Jika kalian tidak segera pergi, kalian akan menjadi tumbal di desa ini. Sayangilah nyawa kalian, tinggalkanlah desa ini." Ujar suara makhluk yang berada di tubuh Mbak Yuli. Aku dan Marno pun tak tinggal diam. Kami berdua mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga meminta warga yang ada di rumah Pak Kardi untuk ikut membacanya. Lantunan ayat-ayat suci pun berkumandang di rumah Pak Kardi. Makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Yuli tidak dapat lagi tertawa dan kini terlihat terus menggeliat dan berteriak kepanasan. "Alhamdulillah," ucap kami serentak ketika Mbak Yuli mulai membuka kedua matanya. Karena kejadian tadi, makhluk-makhluk gaib yang kapan saja dapat mengancam keselamatan kami. Karena hari masih siang, warga pun mulai berduyun-duyun pergi dengan menaiki mobil bak yang sudah disewa oleh warga desa. Kekecewaan mendalam pun mereka rasakan ketika kepala desa yang mereka pilih seakan tidak peduli dengan nasib mereka. Kini hanya tinggal beberapa orang laki-laki dewasa yang ada di desa ini. Mbah Darman pun menyarankan untuk tinggal di rumah Pak Baskoro yang rumahnya dekat dengan masjid. Aku, Marno, Pak Surawan, Mbah Darman dan 8 orang lainnya kini menetap di rumah Baskoro. Keadaan desa sangatlah sepi. Desa ini sudah seperti kuburan yang kondisinya sangat menekan, mencekam. Aku dan Marno mulai mencari cara untuk dapat mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik semua teror yang menimpa warga desa ini. Malam pun tiba. Setelah menjalankan ibadah sholat Isya berjamaah, kami semua yang masih bertahan di desa lalu kembali ke rumah Pak Baskoro untuk makan malam dan juga beristirahat di rumah yang dekat dengan masjid. Semua bahan makanan yang ada di desa dijadikan satu di rumah Pak Baskoro untuk persediaan makan kami. Kami yang tetap tinggal di desa ini bukan sekedar ingin menjaga desa, tapi juga ingin mengungkap misteri yang terjadi di desa ini. Ketika malam semakin larut, kami yang berkumpul di satu tempat tiba-tiba dikejutkan dengan suara perempuan yang berteriak minta tolong. Kami pun segera bangkit dari posisi kami masing-masing dan mulai menajamkan pendengaran kami. Aku yang berusaha mencari sumber suara yang terus berteriak minta tolong itu kembali mengalami gangguan pendengaran, dan di dalam keheningan yang aku rasakan, aku mulai mendengar bisikan yang meminta kami untuk tidak keluar dari dalam rumah. Tiba-tiba saja Mas Sandi berjalan ke arah pintu dan bergegas untuk keluar dari dalam rumah. Aku yang menyadarinya pun segera menghentikan langkah Mas Sandi dan memintanya untuk tetap di dalam rumah. Itu suara istri saya, Mas. Benar, itu istri saya," ujar Mas Sandi yang kembali memaksa keluar dari dalam rumah. "Bukan, Mas. Itu suara setan, bukan suara istri sampean. Mana mungkin istri sampean kembali lagi ke desa ini sendirian?" balas Marno yang juga ikut memegang tubuh Mas Sandi. "Lepaskan, saya mau menolong istri saya," ujar Mas Sandi yang mulai bertingkah aneh. Karena tidak dapat menahan tubuh Mas Sandi, dia pun akhirnya membuka pintu rumah Pak Baskoro dan langsung melangkah kakinya keluar dari dalam rumah. Tapi suara teriakan Mas Sandi mulai terdengar ketika sosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri di hadapannya dengan wajah berlumuran darah. Sontak Mas Sandi berlari kembali ke dalam rumah Pak Baskoro. Tapi langkah Sandi tiba-tiba berhenti ketika sosok perempuan yang berlumuran darah tadi terlihat berada di punggung Mas Sandi. Aku dan Marno segera mencari tubuh Mas Sandi dengan terus mengucapkan kalimah-kalimah
yang mengagungkan nama Sang Pencipta. Aku berhasil menahan energi dari sosok demit yang mengerikan itu. Dengan terus berzikir, aku seperti bisa menenangkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Aku segera melempar jauh energi jahat milik demit perempuan yang berlumuran darah itu. Dan sosok demit itu pun menghilang dari pandanganku. Kita akan terus diganggu makhluk-makhluk gaib yang menjadi suruhan seseorang. Tolong pikiran kita jangan sampai kosong. Terus berzikir meminta perlindungan Allah, ujarku sambil memperhatikan satu persatu orang yang ada di rumah ini. Oh ya, balai desa berada di mana, Pak? Sepertinya saya tidak pernah melihat balai desa di daerah ini, tanyaku kepada Pak Surawan. Sebenarnya daerah ini hanyalah dusun, Mas. Dusun yang menjadi bagian dari desa Giri Ombo. Jadi letak balai desa berada di dusun Giri Ombo. Di sini hanya balai dusun dan sayalah kepala dusun di sini, jawab Pak Surawan sambil terus menundukkan kepalanya. Pihak desa Giri Ombo lah yang meminta warga di dusun ini untuk menjual ladang luas yang dapat menuju ke sebuah pantai. Tapi hampir seluruh warga menolak karena tidak ingin ketenangan desa terganggu dengan orang-orang yang akan sering mengunjungi daerah kami, imbu Pak Surawan lagi. Loh, bukannya itu sebuah keuntungan bagi warga, Pak? Semakin banyak orang yang datang untuk melihat keindahan tempat ini, maka semakin besar juga pemasukan yang akan didapatkan warga desa ini, Pak, ujarku yang mencoba mengambil sudut pandang lain dari masalah ini. Kami sudah merasa cukup dengan hasil bumi yang kami dapat dari ladang-ladang kami dan juga dari bukit-bukit di sekitar dusun ini. Kami tidak mau diperalat orang asing yang akan membuat kerusakan alam di daerah ini, jawab Pak Surawan yang langsung disetujui oleh orang-orang yang ada di rumah Pak Baskoro. Kami harus mempertahankan budaya, tradisi dan alam di daerah ini, Mas. Kami tidak ingin tanah kelahiran kami dirusak dan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang memiliki uang banyak, ujar Pak Baskoro menambahkan. Di saat kami semua terdiam dan tidak tahu harus bagaimana memecahkan masalah ini, tiba-tiba saja muncul sebuah dorongan besar dari dalam hatiku. Tidak seperti biasanya, dorongan itu membuat aku berpikir tentang sesuatu yang ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba muncul gambaran seperti sebuah ingatan atau khayalan, tapi sungguh terlihat nyata olehku. Aku melihat di tengah sebuah pemakaman yang luas, ada beberapa orang mengelilingi sebuah makam yang diberi penerangan seperti lilin yang ada di sekitar makam tersebut. Dan ketika aku melihat seorang lelaki parubaya menatap tajam ke arahku, aku merasa tubuhku melayang cepat dan penglihatanku kembali ada di dalam rumah Pak Baskoro. Dan ketika aku mulai menepis apa yang aku rasakan, telingaku kembali terasa seperti tersumbat sesuatu hingga aku tidak dapat mendengar apapun. Lalu terdengar bisikan yang sangat jelas di telingaku yang memberitahu bahwa apa yang aku lihat tadi adalah tempat yang menjadi titik orang-orang melakukan ritual yang bertujuan untuk mengganggu warga di desa ini. Bisikan itu memintaku untuk segera menyudahi ritual mereka malam ini. Jika tidak, maka keadaan semakin tidak terkendali dan tidak mungkin dapat untuk aku tangani sendiri. Aku lalu meminta Marno untuk mengantarku ke pemakaman desa yang kemarin kami lewati. Karena aku yakin sekali bahwa pemakaman luas yang aku lihat tadi adalah pemakaman yang ada di desa ini. Perlahan aku menjelaskan kepada Marno tentang apa yang baru aku alami tadi. Dan setelah Marno mengerti, dia lalu menjelaskan kepada orang-orang yang ada di rumah Pak Baskoro. Pak Surawan dan Pak Suradi adalah orang yang langsung bersedia untuk mengantarku ke pemakaman desa yang sangat luas itu. Dan beberapa orang lainnya merasa tidak percaya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Marno tadi. Akhirnya aku, Marno, Pak Surawan, dan Pak Suradi segera keluar dari dalam rumah Pak Baskoro untuk pergi ke pemakaman desa. Dan setelah kami keluar dari dalam rumah, Mas Sandi dan Pak Baskoro menyusul kami.
Tidak lupa para warga yang ikut mengantarku membawa senjata untuk membela diri jika terjadi sesuatu dengan kami. Setelah sekitar 15 menit berjalan, kami berenam pun lalu memasuki gapura kecil yang terbuat dari bambu, dan langsung terlihat oleh kami pemakaman luas yang sangat menyeramkan. Aku terus berjalan di bagian paling depan dan mengikuti kata hati yang menuntunku untuk dapat menemukan apa yang telah ada di penglihatanku tadi. Dan tidak beberapa lama kemudian, aku melihat cahaya dari nyala lilin yang ada di tengah-tengah pemakaman ini, dan juga beberapa sosok di sana. Kami pun berhenti sejenak untuk memastikan bahwa yang ada di tengah-tengah pemakaman ini adalah manusia, bukan makhluk jadi-jadian ataupun demit-demit yang sering meneror warga. "Itu orang apa demit, Di?" tanya Marno yang duduk berjongkok di sampingku. "Sepertinya itu orang, No," jawabku yang mulai yakin dengan beberapa sosok yang ada di sana. "Ayo kita parani saja, aku makin penasaran," balas Marno yang sudah mengepalkan kedua tangannya dan bersiap untuk menghadapi orang-orang yang ada di tengah pemakaman ini. "Cari jalan masing-masing, Pak, jangan bergerombol," imbuh Marno kepada Pak Surawan dan yang lainnya. Dengan membaca bismillah serta terus berzikir menyebut asma Allah, aku lalu mulai menghampiri orang-orang yang sepertinya sedang melakukan ritual itu. Marno yang sudah tidak sadar, tidak sabar, ingin menghajar orang-orang itu dengan lantang berteriak ke arah kuburan yang diterangi dengan cahaya lilin tersebut. 4 orang yang menjaga seorang pria yang sedang melakukan ritual itu lalu mengarahkan senter ke tempat Marno berada. Pak Sumarwan dan Pak Suradi juga terlihat oleh 4 orang itu yang dengan senangnya tertawa ketika mengetahui Pak Surawan dan Pak Suradi yang menghampiri mereka. 2 dari 4 orang yang sedang menjaga seseorang di tengah kuburan itu segera menghampiri Pak Surawan dan Pak Suradi. Tapi sepertinya mereka tidak mengetahui bahwa Marno ada di antara mereka. Sebelum 2 orang tadi sampai di depan Pak Surawan, Marno langsung melompat dan menghantamkan pukulan yang membuat salah satu dari orang itu terjungkal. Kemudian Marno melesat dan langsung menendang keras 1 orang yang hampir sampai di tempat Pak Surawan berdiri. 2 orang yang masih berdiri di samping sosok lelaki parubaya itu lalu berlari ke arah Marno. Kesempatan itu tidak aku sia-siakan. Aku lalu segera menghampiri sosok yang masih tenang, duduk bersila di tengah kuburan yang sudah tidak memiliki rumah kecil tersebut. Ketika sedikit lagi aku sampai di depan orang itu, tiba-tiba saja muncul sosok orang gila yang kemarin sudah dapat aku tumbangkan. Sosok bertelanjang dada dan berambut gimbal itu menatap tajam ke arahku dan langsung bergerak menyerangku. Sebenarnya ini adalah bukan keahlianku, karena ilmu bela diriku tidak sebaik Marno. Tapi apa mau dikata, karena orang gila itu sudah melayangkan pukulan dan tendangannya, aku pun mulai memberikan perlawanan. Mas Sandi dan Pak Baskoro terlihat sedang membekuk 2 orang yang sudah ditumbangkan oleh Marno. Sedangkan Marno masih berbalas pukulan dengan 2 orang yang sepertinya memiliki ilmu bela diri yang juga baik. Sosok orang gila yang akan aku hadapi ini sepertinya sangat takut ketika tanganku yang memakai cincin akik pemberian Mbah Yai menyentuh tubuhnya. Dan mulai aku sadari bahwa yang kini menjadi lawanku bukanlah seorang manusia. Aku terus menghindari pukulan-pukulan yang terus dilayangkan oleh sosok berambut gimbal ini, sambil sesekali berlari di antara rumah-rumah kecil yang ada di atas kuburan. Hingga datanglah kesempatan baik bagiku untuk melayangkan pukulan dengan tangan kananku ke arah dada sosok itu. Benar saja, ketika sosok itu lengah, aku pun dapat menghantamnya dengan keras ke bagian perutnya. Sosok itu lalu mengerang dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya, lalu menghilang dari hadapanku. Aku yang merasa sudah dapat mengalahkan sosok orang gila itu, lalu berjalan kembali menghampiri seseorang yang masih berada di sebuah kuburan
yang diterangi oleh nyala lilin. Tapi ketika aku sudah berada di depan orang yang sepertinya sedang bersemedi itu, tiba-tiba sosok orang gilang itu muncul lagi, dan kini dengan wujud yang sangat mengerikan. Tangan sosok itu berubah hitam dan berbulu, serta kuku-kukunya juga menghitam panjang dan sangat runcing. Rambut gimbal orang tadi memanjang, dan yang paling membuatku takut adalah muncul taring panjang dari sudut bibir orang gila itu. Bersamaan dengan itu, sosok orang yang sedang bersemedi tadi lalu membuka matanya dan menatapku tajam. Wajahnya sama persis seperti yang tadi aku lihat dalam bayanganku ketika aku masih berada di rumah Pak Baskoro. Sosok lelaki parubaya itu lalu berdiri di samping sosok orang gila yang kini wujudnya mirip seperti genderuwo. Aku tidak mengenalmu dan aku juga tidak pernah mengganggumu. Tapi kenapa saat ini kau mengacaukan ritualku, murid Mbah Wongso? Ujar lelaki parubaya yang terlihat sangat berwibawa itu. Aku hanya membantu orang-orang lemah yang kau buat sengsara. Siapapun pasti tidak tega melihat penderitaan yang dialami warga desa di sini. Jawabku dengan tenang, walau sebenarnya aku merasa terkejut ketika orang itu menyebut nama Mbah Wongso. Baiklah kalau begitu, sebelum kau dapat menghentikanku, sebaiknya kau hentikan makhluk peliharaanku ini. Balas orang itu yang kembali duduk bersila, dan dengan tenangnya kembali memejamkan mata sambil kedua tangannya menyatu di depan dadanya. Majulah kau makhluk jelek. Aku tahu siapa kau ini. Aku pernah mengalahkan Bandoso di alamnya, dan sekarang aku akan mengalahkan bawahan Bandoso di dunia nyata. Ujarku yang membuat makhluk itu makin marah. Setelah aku mengatakan itu kepada sosok genderuwo yang wujudnya sama seperti makhluk-makhluk yang aku kalahkan bersama Mbah Wongso ketika aku membebaskan Sukmanuning waktu itu. Sebelum makhluk itu menyerang, aku mendengar lagi bisikan yang memintaku untuk mengumandangkan azan dengan suara lantang. Aku pun lalu mundur beberapa langkah dari hadapan sosok genderuwo itu yang matanya mulai terlihat merah menyala. Ketika azan sudah aku lantunkan, hembusan angin pun mulai aku rasakan. Dan anehnya lagi, tetesan air dari atas langit mulai turun membasahi bumi yang diikuti hembusan angin yang mulai kencang. Sosok makhluk berbulu lebat yang ada di depanku perlahan mulai kesakitan dan ambruk di samping orang yang tadi terlihat tenang melanjutkan ritualnya. Ketika azan selesai aku kumandangkan, sosok genderuwo itu menghilang berubah menjadi kepulan asap hingga membuat sosok orang yang sedang melakukan ritual tadi berdiri menatapku penuh kebencian. Kurang ajar kau murid Wongso, malam ini aku akan membunuhmu, ucap orang itu sambil mengacungkan keris yang sudah terhunus ke arahku. Marno, Pasurawan dan Pasuradi, Mas Sandi, serta Pak Baskoro yang sudah bisa membekuk 4 orang yang menjadi penjaga sosok yang ada di depanku ini segera berjalan mendekat ke arahku. Dengan amarah yang sudah tidak bisa dibendungnya, Pak Surawan berteriak dan memaki orang yang sedang memegang keris terhunus itu. Oh, dasar lurah asu! Ternyata dalang semua ini adalah kamu toh? Bajingan kurang ajar! Asu! Ujar Pak Surawan dengan emosi yang memuncak. Kades edan, tak pateni neng kene kowe, sahut Mas Sandi sambil mengacungkan arit yang digenggamnya. Melihat amarah yang sudah tidak dapat lagi dibendung oleh warganya, orang yang melakukan ritual itu yang tidak lain adalah kepala desa Giri Ombo itu, kepala desa setempat, segera merapalkan mantra untuk menyerang kami. Tapi tiba-tiba saja kepala desa itu ambruk dan tersungkur di atas kuburan yang dijadikannya tempat ritual. Ketika batu besar melayang dalam gelapnya malam tidak bisa dia hindari. Marno pun dengan sigap berlari ke arah kepala desa itu dan beberapa kali menendangnya karena sudah tidak berdaya. Mas Sandi dan Pak Baskoro lalu menyobek baju yang digunakan kepala desa itu untuk mengikat kedua tangannya. Sementara itu, hujan yang turun sangat deras malam ini
memang sudah sangat lama ditunggu oleh warga di desa ini, dan juga ketentraman yang ada di desa ini sepertinya akan segera datang kembali bersamaan dengan hujan deras yang turun. Aku, Marno, Pak Surawan, Pak Suradi, Mas Sandi, dan Pak Baskoro lalu menggiring kepala desa dan juga 4 orang anak buahnya itu menuju ke rumah Pak Baskoro yang masih ada beberapa orang di sana. Mas Sandi yang sangat kesal pun beberapa kali memaki kepala desanya yang kini dalam kondisi lemah. Begitu juga Pak Surawan. Kemarahannya dilampiaskan kepada salah satu anak buah kepala desa itu. Aku dan Marno tidak bisa melarang mereka untuk tidak berbuat kasar, karena apa yang sudah dilakukan kepala desa itu membuat warganya hidup sengsara dan juga ada korban jiwa dari keserakahannya tersebut. Sesampainya kami di rumah Pak Baskoro, Pak Surawan yang masih dalam keadaan basah kuyup menjelaskan kepada Mbah Darman dan orang-orang yang tadi menunggu kami di rumah Pak Baskoro. Setelah suasana tegang yang hampir membuat kepala desa itu terluka parah berakhir, aku pun memberi saran kepada Pak Surawan dan yang lainnya. Aku mengusulkan semua orang yang ada di rumah ini untuk mengumpulkan warga desa yang sudah pergi mengungsi untuk kembali ke desa ini dan menjelaskan bahwa dalang dibalik semua kejadian ini adalah lurah mereka sendiri. Dan untuk menghindari amukan dari warga, aku meminta Mas Sandi untuk menghubungi pihak desa lainnya untuk menjelaskan kejadian di luar nalar manusia ini. Setelah pagi datang, Pak Surawan dan Pak Suradi mulai memberitahukan apa yang terjadi malam tadi kepada pamong desa lainnya. Pak Surawan dan Pak Suradi yang sudah ada di balai desa pun disambut dengan beberapa pertanyaan orang-orang di sana. Mas Sandi, Pak Baskoro dan 2 warga desa lainnya mulai mengumpulkan kembali tetangga dekatnya yang sudah mengungsi ke desa lain. Sementara aku dan Marno ditemani Mbah Darman dan 2 orang lagi mencoba untuk menghilangkan ilmu-ilmu milik Pak Lurah. Untuk melaporkan Pak Lurah kepada pihak yang berwajib pun rasanya sulit, karena tidak ada bukti-bukti nyata yang dapat menghukumnya. Hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan semua kesaktian yang dimiliki kepala desa itu. Aku juga bertanya kepada kepala desa itu, bagaimana bisa dia mengenal Mbah Wongso, padahal jarak desa ini ke desa tempatku tinggal sangatlah jauh, walau kami masih berada di satu kabupaten. Aku mengetahuinya dari sosok jin yang membantuku. Sebenarnya jin itu memintaku untuk membunuhmu, tapi ternyata kau memiliki sosok gaib yang kesaktiannya melebihi kesaktianku dan jin yang membantuku, ujar Pak Lurah menjelaskan. Aku harus meruqyah sampean, Pak, supaya sampean tidak dapat lagi menggunakan ilmu-ilmu sampean untuk menyakiti siapapun. Balasku setelah aku kembali mendapatkan bisikan yang biasa aku alami. Proses meruqyah kepala desa itu sungguh menguras tenaga. Aku dan Marno hampir kewalahan menghadapi sosok-sosok gaib yang sudah puluhan tahun bersarang di dalam tubuh lelaki parubaya ini. Setelah menghilangkan sosok-sosok gaib yang ada di tubuh Pak Lurah, aku lalu membuatkan ramuan herbal yang dapat melunturkan ilmu-ilmu kanuragan yang dimilikinya. Setelah proses ruqyah selesai, pelucutan kesaktian hitam itu, warga desa yang sudah mengungsi pun kembali berdatangan dan langsung menuju ke rumah Pak Baskoro. Pak Surawan dan Pak Suradi juga sudah terlihat bersama beberapa orang dari balai desa. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kondisi desa tempat Marno berasal pun kembali pulih. Warga masyarakat di sana mulai menjalani hidup dengan damai. Lurah baru yang kini memimpin desa pun mulai memberikan sosialisasi tentang potensi pariwisata yang ada di desa itu. Dan perlahan warga desa pun menyambut baik beberapa rencana terkait pembangunan jalan untuk akses pariwisata pantai di sana. Selesai dengan urusan di desa Marno, aku pun kembali ke desaku karena sudah sangat rindu dengan kedua orang tuaku. Aku juga menemui Mbah Wongso, lalu menceritakan apa yang sudah aku alami di desa Marno. Semoga terhibur. Tony Story, Fakta Sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya Bang Untung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.